Selamat datang di channel Viral Story Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengetahui episode selanjutnya. Kisah kali ini menceritakan tentang Raka, anak yatim piatu berusia 12 tahun yang hidup sendirian di gubuk reot peninggalan orang tuanya. Raka bekerja serabutan demi bertahan hidup. Ia dijauhi anak-anak lain karena miskin dan dianggap pembawa sial. Saat hujan deras, Raka tetap keluar untuk menjual singkong goreng buatan sendiri, meski tak ada yang membelinya. Di tengah hujan, ia melihat seorang nenek tua jatuh dan terbawa arus kecil selokan. Raka menolongnya tanpa ragu. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Tonton video ini sampai akhir. Hujan turun lagi siang itu, seperti biasa. Di desa kecil bernama Tegalwaru, hujan seakan tidak pernah benar-benar pergi. Langit selalu kelabu, jalan-jalan becek, dan suara rintik air menjadi lagu harian yang tak pernah usai. Di sebuah gubuk kecil di pinggir desa, seorang anak laki-laki berusia 12 tahun menggigil sambil merapikan keranjang rotannya yang berisi singkong goreng. Namanya Raka. Sejak kedua orang tuanya meninggal karena demam berdarah 2 tahun lalu, ia hidup sendirian. Tak ada saudara dekat yang mau merawatnya. Pamannya sempat menampungnya beberapa bulan, tapi akhirnya mengusirnya karena dianggap pembawa sial. Sejak itu, Raka tinggal di gubuk tua peninggalan ibunya. Atapnya bocor di banyak tempat, dan dindingnya penuh tambalan dari kain bekas dan karung goni. Meski begitu, Raka tidak pernah mengeluh. Ia terbiasa bangun pagi, memasak singkong goreng dari hasil kebun kecil di belakang rumah, lalu berjalan keliling desa untuk menjajakan dagangannya. Terkadang laku, lebih sering tidak. Hari ini, ia tahu dagangannya mungkin tak akan laku karena hujan begitu deras. Tapi perutnya kosong sejak semalam. Kalau tidak berusaha, ia tak akan makan. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah keluar rumah dengan keranjang di tangan. Langkahnya pelan menyusuri jalanan desa yang licin dan berlumpur. Payung lusuh berwarna biru tua, ia pegang erat-erat agar tak terbang diterpa angin. Beberapa anak sebaya yang sedang bermain di teras rumah besar menertawakannya. Itu si Raka, jualan singkong lagi. Nanti airnya asin karena kena air hujan, kata salah satu anak sambil tertawa keras. Raka tersenyum tipis dan tidak membalas. Ia sudah terbiasa dianggap aneh, atau bahkan disepelekan. Yang penting baginya bukan apa kata orang, tapi bagaimana bisa bertahan hidup. Saat hendak pulang karena dagangannya tak ada yang menyentuh, Raka mendengar suara lirih dari balik pohon besar dekat jembatan kecil desa. Suara itu seperti rintihan. Aduduh, tolong. Raka segera berlari ke arah suara itu. Di bawah rindangnya pohon jati tua, ia melihat seorang nenek tua, basah kuyup, tergeletak di pinggir parit kecil yang airnya meluap. Bajunya kusut dan wajahnya penuh lumpur. Nenek kenapa? Tanya Raka cemas, meletakkan keranjangnya dan mendekati tubuh lemah itu. Aku terpeleset, nak, badanku sakit semua. Jawab sang nenek dengan suara bergetar. Suaranya aneh, seperti bergema pelan di dalam kepala Raka. Raka tidak berpikir panjang. Ia membantu nenek itu bangun, meski tubuhnya kecil dan ringkih. Butuh tenaga luar biasa untuk menopangnya. Anehnya, tubuh sang nenek terasa hangat, seolah tak terkena hujan sama sekali meski jelas-jelas basah kuyup. Aku akan antar nenek ke rumah. Di mana rumah nenek? Tanya Raka. Di ujung hutan pondok tua, tapi jauh sekali. Nak? Nggak apa-apa. Ayo pelan-pelan. Dengan susah payah, Raka memapa sang nenek menyusuri jalan becek, melewati sawah, dan menyusuri jalan sempit yang menuju arah hutan. Keranjangnya ia tinggalkan begitu saja di bawah pohon, tak peduli lagi soal singkong atau uang. Mereka berjalan hampir 1 jam, hingga tiba di sebuah pondok kecil yang tersembunyi di balik pepohonan rindang. Pondok itu tampak lapuk, tapi entah mengapa terasa damai. Aroma kayu manis dan bunga melati menyambut mereka. Terima kasih, nak, kata nenek itu ketika sudah duduk di kursi tua di depan pondok. Namamu siapa? Raka, Nek. Nak Raka, kau anak yang sangat baik. Dunia tidak banyak punya anak sepertimu.
Raka menggaruk kepala, malu. Aku hanya melakukan yang benar, Nek. Nenek itu menatap Raka dalam-dalam, matanya seperti berkilau sesaat. Kalau begitu, pulanglah sekarang. Jangan menoleh ke belakang. Apapun yang kau dengar, tetap berjalan. Kenapa begitu, Nek? Percayalah, ini demi kebaikanmu. Meski bingung, Raka mengangguk. Ia berjalan menjauh, dan meskipun angin mulai berhembus kencang di belakangnya dan suara-suara aneh terdengar, seperti bisikan, seperti suara air mendesis, ia tak menoleh. Ia berjalan terus. Saat akhirnya sampai di rumahnya kembali, malam telah turun. Ia menggigil, tubuhnya lelah. Tapi saat membuka pintu, matanya melebar. Di atas meja kecil dari bambu, ada sepiring nasi hangat dan sayur asem yang beraroma harum. Raka tidak punya apa-apa di rumah. Ia tidak memasak, tidak meninggalkan makanan. Tapi makanan itu nyata. Dan saat ia menggigit sesuap nasi, ada air hangat yang mengalir di sudut matanya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Raka tidur nyenyak dengan perut kenyang dan hati yang penuh tanda tanya. Pagi itu, hujan masih turun, tapi tidak seganas hari sebelumnya. Raka bangun dengan tubuh yang terasa lebih segar dari biasanya. Ia merentangkan tangan sambil menguap, lalu mengucek matanya, mencoba memastikan bahwa semalam bukan mimpi. Tapi tidak. Piring bekas makan malam masih ada di atas meja. Nasi dan sayur asamnya sudah habis, dan ada sisa sambal di pinggir piring. Raka menatapnya lama. Siapa yang naruh makanan ini? Gumamnya pelan. Perutnya kembali lapar. Tapi anehnya ia tidak merasa cemas seperti biasanya. Ia membuka pintu gubuk, dan begitu melangkah keluar, ia tertegun. Di depan rumahnya, yang biasanya hanya tanah gersang dan semak liar, kini tumbuh tanaman-tanaman hijau yang tidak pernah ia tanam. Ada tomat, bayam, bahkan cabai merah segar. Tanah di sekitarnya tampak subur, dan ada aroma daun basah yang menenangkan. Ini, kapan semua ini tumbuh? Raka menatap sekeliling dengan mata membesar. Ia berjalan pelan-pelan mengitari kebunnya, lalu kembali ke dalam rumah, merasa jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ada yang tidak biasa. Dan satu-satunya hal aneh yang ia temui akhir-akhir ini adalah nenek tua itu. Tanpa pikir panjang, Raka memutuskan untuk kembali ke pondok tempat ia mengantar nenek kemarin. Ia ingin mengucapkan terima kasih atas makanan, kalau memang itu dari sang nenek. Atau mungkin hanya ingin memastikan bahwa yang ia alami benar-benar nyata. Jalan menuju pondok itu masih becek dan berlumpur. Tapi kini Raka berjalan dengan semangat. Setibanya di sana, ia kembali terdiam. Pondok tua yang kemarin reot dan hampir roboh, kini berdiri lebih tegap. Dinding kayunya terlihat baru, dan atapnya berkilau seperti basah oleh embun pagi. Yang paling mencolok adalah pagar kecil dari bambu dan batu putih yang mengelilingi pekarangan pondok itu. Tak mungkin seseorang merenovasinya hanya dalam satu malam. Raka ragu mengetuk pintu. Sebelum ia sempat melangkah lebih dekat, pintu itu terbuka sendiri, pelan-pelan, tanpa suara. Masuklah, Nak Raka. Suara lembut itu menyambutnya dari dalam. Raka melangkah masuk. Di dalam pondok, suasananya terasa hangat dan harum. Ada semacam cahaya kekuningan yang datang entah dari mana. Tak ada lampu minyak atau lilin, tapi ruangan itu terang. Sang nenek duduk bersila di atas tikar pandan, mengenakan kain putih bersulam emas. Wajahnya bersih, kulitnya tampak lebih cerah dari kemarin, bahkan lebih muda. Kau kembali, katanya dengan senyum. Iya, Nek, saya mau bilang terima kasih. Tapi juga mau tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Sang nenek menatap Raka lama, lalu mengangguk pelan. Kau anak yang baik, Raka. Tidak banyak manusia yang mau menolong orang tua tanpa pamrih, apalagi di tengah hujan badai. Raka tertunduk. Saya cuma kasihan. Nenek tampak kesakitan. Itu cukup. Dunia ini sedang lupa caranya berbelas kasih, jawab nenek itu lirih. Kemudian, ia berdiri perlahan, dan tiba-tiba tubuhnya tampak berubah. Bukan berubah secara mengejutkan, tapi seperti ilusi yang perlahan mengelupas. Rambutnya kini berkilau keperakan, matanya lebih tajam, seperti mata binatang. Kulitnya punya kilau sisik halus yang hampir tak terlihat.
Nenek, nenek bukan manusia? Raka mundur setapak. Aku bukan manusia sepenuhnya, jawab sang nenek. Aku adalah penjaga, salah satu makhluk tua yang ditugaskan menjaga hutan ini sejak lama. Dahulu, manusia menghormati kami. Sekarang, mereka melupakan kami. Siluman? Kalau itu sebutanmu, silakan. Tapi aku tak pernah berniat jahat. Aku hidup dari niat baik manusia. Dan kau, Raka, telah menyelamatkanku ketika aku paling lemah. Raka masih terdiam. Otaknya berusaha mencerna kenyataan yang tiba-tiba ini. Aku bisa memberimu hadiah, lanjut sang nenek. Kebaikanmu pantas dibalas. Tapi ingat, segala sesuatu ada batasnya. Aku hanya bisa membuka jalan. Langkahnya tetap harus kau tempuh sendiri. Raka menatap sang nenek. Ia tidak tahu harus berkata apa. Takut? Mungkin. Tapi di dalam hatinya, ia tak merasakan ancaman sedikit pun. Justru ada kehangatan yang tak bisa dijelaskan. Apa maksud nenek? Tanyanya akhirnya. Pulanglah. Lihatlah dunia di sekitarmu dalam beberapa hari ke depan. Jika kau masih memiliki pertanyaan, datanglah kembali ke sini. Dan sebelum Raka bisa menjawab, pintu pondok itu menutup sendiri perlahan. Dengan jantung berdegup kencang, Raka kembali ke rumah. Kali ini, langit tampak lebih cerah, dan hujan mereda menjadi gerimis halus. Ia belum tahu bahwa hidupnya akan berubah selamanya. Hari-hari setelah kunjungan Raka ke pondok nenek aneh itu terasa seperti mimpi. Setiap pagi, ia bangun dengan makanan yang sudah tersedia di atas meja. Bukan lagi hanya sepiring nasi dan sayur asam seperti malam pertama, tapi kini ada lauk pauk lengkap. Ayam goreng, ikan asin, tumis kangkung, bahkan buah pisang matang yang manis. Raka tidak tahu dari mana datangnya makanan-makanan itu. Ia sudah mengunci pintu tiap malam. Tidak ada orang yang mungkin masuk. Tapi makanan itu selalu ada, hangat, dan terasa segar seolah baru saja dimasak oleh tangan penuh kasih. Anehnya lagi, tanaman-tanaman di kebunnya tumbuh tak terkendali. Pepaya yang dulu kecil kini sudah berbuah besar. Tomat-tomat ranum tumbuh subur. Cabai merah menjuntai dari batangnya seperti untayan manik-manik. Beberapa tetangga mulai memperhatikan. Itu si Raka, kebunnya subur banget ya. Dulu cuma semak-semak. Bisik seorang ibu pada temannya saat melewati rumah Raka. Jangan-jangan dia pakai pesugihan? Sahut yang lain, separuh bercanda. Raka hanya bisa tersenyum sopan mendengar bisikan itu dari balik jendela. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskan semua ini, bahkan pada dirinya sendiri. Yang ia tahu hanyalah satu hal. Semuanya berubah setelah ia menolong nenek itu. Namun kejutan belum berhenti di situ. Suatu sore, ketika ia sedang menyapu lantai bambu rumahnya, ujung sapunya menyentuh sesuatu yang keras di bawah papan lantai. Benda itu menimbulkan bunyi logam berdenting pelan. Raka menunduk, lalu mencongkel papan lantai dengan ujung sapu. Papan itu terangkat sedikit, cukup untuk tangannya menyelip ke dalamnya. Tangannya menyentuh sesuatu yang dingin dan bulat. Ia menariknya keluar. Sebuah guci tanah liat kecil, berat, dengan tutup rapat. Hatinya berdegup. Perlahan ia buka tutup guci itu, dan matanya melebar. Di dalamnya, penuh koin emas. Puluhan, mungkin ratusan. Semua bersinar kekuningan, dan saat disentuh, terasa berat dan padat. Bukan mainan. Bukan replika. Raka terdiam lama. Kepalanya penuh dengan pikiran. Ia tahu, kalau ia mau, ia bisa menjual sebagian dari koin itu dan hidup berkecukupan. Mungkin membangun rumah yang lebih baik, membeli pakaian, atau bahkan sekolah. Tapi ia juga tahu, ada sesuatu yang tidak biasa dengan ini semua. Dan semua ini pasti ada hubungannya dengan sang nenek. Hari itu juga, ia memutuskan untuk kembali ke pondok di hutan. Perjalanan ke sana terasa lebih cepat dari sebelumnya. Entah karena ia sudah hafal jalannya, atau karena pepohonan di sepanjang jalan tampak seolah membukakan jalan untuknya. Sesekali, ia merasa seperti mendengar suara burung yang memanggil namanya dari kejauhan. Setibanya di pondok, ia kembali menemui nenek itu, yang sudah duduk di beranda seperti sedang menunggunya. "Nak Raka," sapa nenek itu lembut, "aku tahu kau akan datang." Raka duduk bersila di depan nenek itu, menunduk hormat. "Nenek,
Semua ini, makanan yang muncul sendiri, kebun yang subur, dan sekarang, koin emas. Apakah itu dari nenek? Sang nenek tersenyum, namun kali ini lebih serius. Itu bukan dari aku, tapi dari semesta yang merespons niat baikmu. Aku hanya jembatan. Kenapa saya? Raka bertanya lirih. Karena kau menolong tanpa harap balasan. Di dunia yang keras ini, niat seperti itu langka, dan ketika ia muncul, hukum alam akan menyeimbangkannya. Nenek itu berdiri, lalu mengangkat tangannya ke arah pohon besar di sebelah pondok. Dari batang pohon itu, seberkas cahaya kecil melesat ke arah langit. Dulu, lanjut sang nenek, manusia dan makhluk penjaga alam hidup berdampingan. Tapi manusia kini lupa. Mereka hanya tahu meminta. Kau berbeda, Raka. Kau memberi. Raka terdiam. Ia masih sulit memahami semua ini, tapi jauh di lubuk hatinya, ia percaya. Apa yang harus saya lakukan dengan koin itu, Nek? Gunakanlah dengan bijak. Uang bisa menyelamatkan, tapi juga bisa merusak. Jangan biarkan ia mengubah hatimu. Nenek itu mendekat, lalu meletakkan telapak tangannya di atas kepala Raka. Dan satu hal lagi, Nak, ini baru permulaan. Jalanmu masih panjang. Tapi selagi hatimu bersih, kebaikan akan terus mengalir. Saat Raka membuka matanya, nenek itu sudah tak ada. Hanya aroma melati yang tersisa di udara sore itu. Dan hati Raka, untuk pertama kalinya, merasa penuh dengan rasa syukur yang tak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Perubahan hidup Raka tidak bisa lagi disembunyikan. Dalam waktu 2 minggu, rumahnya yang dulu reot mulai direnovasi. Awalnya hanya atap dan dinding bambu yang diperbaiki agar tak bocor saat hujan. Tapi lambat laun, rumah itu berdiri tegak, beratap genteng, dengan jendela kayu yang bisa dibuka tutup. Raka menyewa tukang kayu dari desa seberang, membayar tunai tanpa menawar sedikit pun. Para tetangga mulai bertanya-tanya. Beberapa terang-terangan datang ke rumahnya. Raka, kamu dapat warisan dari mana? Tanya Pak Burhan, ketua RT, dengan nada bercanda tapi matanya tajam. Enggak, Pak, jawab Raka dengan senyum, ada yang bantu. Rejeki dari Tuhan. Aduh, rejekinya deras sekali, ya? Celetuk Bu Rini yang datang menjajakan gorengan, matanya melirik isi rumah Raka. Raka hanya tersenyum. Ia tahu semakin banyak ia menjelaskan, semakin orang akan curiga. Dan memang, bisik-bisik di warung mulai terdengar. Dia itu pasti pakai pesugihan, kata seseorang. Atau mungkin nemu harta karun, tapi ada tumbalnya, sahut yang lain dengan nada sinis. Meski Raka tidak menggubris, bisikan-bisikan itu mulai mengusik. Terlebih saat teman-temannya yang dulu mengejeknya, kini justru mendekat. Ayo, main ke rumahku, Rak, kita bisa main PS bareng. Kamu yang punya duit, kamu yang traktir. Ujar Dion, teman yang dulu sering mencibirnya. Bahkan guru-guru di sekolah tempat Raka dulu sempat belajar mulai mencarinya, menawarkannya kembali masuk tanpa biaya. Kami tahu kamu anak pintar, Raka. Sekarang sudah tidak perlu pikirkan biaya. Kalau kamu mau, kamu bisa lanjut sekolah lagi, langsung kelas 7. Raka bingung. Dalam hati, ia ingin sekali sekolah. Tapi di sisi lain, ia sadar, perubahan hidupnya bukan sesuatu yang biasa. Ia khawatir makin banyak orang tahu, makin besar risiko muncul masalah. Dan hari itu, ujiannya datang. Sore menjelang maghrib, saat Raka sedang duduk di serambi rumah, datang seseorang yang tidak asing. Pamannya, Pak Sumarno, yang dulu mengusirnya karena dianggap pembawa sial, kini berdiri di depan rumahnya sambil membawa plastik berisi roti dan sirup murah. Raka, nak, pamanmu ini minta maaf, katanya pelan. Raka menatap wajah pamannya. Kusut, dekil, dan kini tampak lebih tua dari terakhir kali ia lihat. Tapi Raka masih ingat jelas malam itu, ketika ia diusir di tengah hujan, hanya membawa baju seadanya. Maafkan pamanmu, ya. Dulu paman hilaf. Sekarang paman susah, Raka. Rumah bocor, anak-anak butuh makan. Paman dengar kamu sudah sukses. Raka diam. Hatinya kacau. Ada bagian dalam dirinya yang ingin marah, ingin membalas. Tapi ada suara kecil lain yang mengingatkan,
Kau menolong orang bukan karena mereka baik, tapi karena kau ingin tetap jadi orang baik. Akhirnya, ia berdiri dan membukakan pintu lebih lebar. Masuk, Paman. Makan dulu, nanti kita bicara. Pak Sumarno menangis. Bukan pura-pura, tapi benar-benar meneteskan air mata. Malam itu, Raka memberinya uang secukupnya, bukan untuk membalas masa lalu, tapi karena ia tahu, itulah keputusan yang benar. Namun malam itu juga, ketika semua tamu pulang dan rumah sunyi kembali, terdengar suara lirih dari belakang rumah. Bukan suara manusia, tapi seperti desisan lembut yang pernah ia dengar di malam pertama setelah menolong sang nenek. Raka keluar, mengikuti suara itu, dan menemukan seekor ular putih kecil menggeliat di antara tanaman pisang. Ular itu berhenti, lalu menatapnya, menatap, seperti makhluk yang mengerti. Lalu, suara muncul di kepalanya, halus dan penuh kehangatan. Ujian pertamamu telah lewat, tapi jalanmu masih panjang, Raka. Bantuan akan terus datang, tapi setiap berkah akan diiringi pilihan. Jangan kau biarkan hatimu goyah. Bukan emas yang menguji manusia, tapi apa yang dilakukannya ketika ia memegang kekuatan. Raka menunduk. Hatinya bergetar. Ia belum paham sepenuhnya makna kata-kata itu, tapi ia tahu, hidupnya kini bukan hanya tentang bertahan, tapi tentang menjaga kebaikan di tengah godaan yang terus datang. Ular putih itu perlahan merayap masuk ke semak, lalu lenyap dalam gelap. Raka menatap langit malam yang cerah tanpa hujan, lalu menarik napas dalam-dalam. Hatinya tenang. Tapi ia tahu, ujian berikutnya pasti akan datang. Hidup Raka semakin berubah. Dari seorang anak yatim piatu yang tinggal di gubuk reot, kini ia dikenal di desa sebagai pemuda dermawan yang selalu siap membantu siapapun. Rumahnya tak hanya menjadi tempat tinggal, tapi juga menjadi tempat singgah bagi anak-anak terlantar dan orang-orang miskin yang butuh pertolongan. Ia menggunakan sebagian besar kekayaan yang ia miliki untuk membangun balai belajar kecil di samping rumah. Setiap sore, ia mengajari anak-anak membaca dan menulis, mengulang pelajaran yang dulu hanya bisa ia impikan saat masih duduk di pinggir kelas. Namun seperti pesan sang nenek dan bisikan dari ular putih, setiap kebaikan selalu mengundang ujian baru. Suatu hari, datang seorang pria ke rumahnya. Berpakaian rapi, dengan mobil hitam mengilap parkir di depan pagar rumah. "Nama saya Pak Hadi," katanya memperkenalkan diri. "Saya dari kota. Dengar-dengar, kamu punya modal. Saya ingin ajak kerjasama. Kita bangun vila-vila mewah di hutan sebelah utara desa. Keuntungan bisa sampai miliaran." Raka mendengarkan dengan seksama. Tawaran itu menggoda. Vila-vila mewah akan menarik wisatawan. Pendapatan desa bisa meningkat. Tapi ia juga tahu, hutan utara adalah tempat pondok sang nenek berada. Tempat pertama kali ia menolong, tempat rahasia hidupnya dimulai. "Kalau boleh tahu," tanya Raka hati-hati, "apa dampaknya ke hutan?" "Oh, kami hanya perlu menebang sebagian pohon, tidak semua. Paling cuma 2-3 hektar. Tapi hasilnya akan luar biasa. Saya jamin." Malamnya, Raka tidak bisa tidur. Ia memikirkan semua kemungkinan. Jika ia setuju, ia bisa jadi tokoh penting desa. Mungkin bahkan menjadi kepala desa termuda. Tapi jika hutan rusak, bagaimana dengan sang nenek? Bagaimana dengan semua makhluk penjaga alam? Keesokan paginya, ia memutuskan untuk kembali ke pondok itu. Sudah lama ia tidak ke sana. Raka berjalan melewati jalan setapak yang dulu akrab, tapi kini sedikit tertutup rerumputan liar. Pondoknya masih ada, tapi tampak lebih tua dan sepi. Ia berdiri di depan pintu, lalu mengetuk pelan. Tak ada jawaban. Ia menunggu. Lama. Saat hendak berbalik, tiba-tiba angin bertiup kencang. Daun-daun berputar seperti pusaran kecil di tanah, dan dari balik pepohonan muncul sesosok perempuan tua. Sang nenek, kini tampak lebih rapuh. "Raka," katanya pelan. "Kau datang." "Nenek, aku bingung. Aku mendapat tawaran besar. Tapi, itu akan merusak hutan ini." Sang nenek menatapnya dengan mata yang penuh kedalaman. "Kau sudah tahu jawabannya, Raka. Tapi godaan selalu datang dalam bentuk yang masuk akal." Raka menunduk. "Tapi bagaimana kalau desa ini memang butuh pembangunan?
Bagaimana kalau uang dari vila-vila itu bisa bantu lebih banyak orang? Sang nenek tersenyum tipis. Bantu siapa? Dan dengan cara apa? Kebaikan tidak datang dari merusak kehidupan lain, meski alasannya tampak mulia. Ia melangkah mendekat, lalu menggenggam tangan Raka. Tangannya dingin, tapi terasa kuat. Kau bukan anak miskin yang tiba-tiba kaya, Raka. Kau adalah anak yang hatinya tetap utuh, bahkan saat emas berlimpah di sekitarnya. Raka menarik napas panjang. Dalam hatinya, ia tahu, ia tak bisa mengorbankan hutan demi kekayaan yang lebih besar. Hutan itu adalah rumah sang nenek. Rumah semua makhluk yang tak terlihat. Dan juga tempat di mana hidupnya berubah selamanya. Hari berikutnya, Raka menemui Pak Hadi. Maaf, Pak. Saya tidak bisa ikut proyek itu. Pak Hadi terbelalak. Kenapa? Ini kesempatan langka. Jangan bodoh, Raka. Ini bisa jadi masa depanmu. Raka hanya tersenyum. Masa depan saya bukan di atas pohon yang tumbang, tapi di atas tanah yang saya rawat. Pak Hadi pergi dengan wajah kesal. Tapi Raka tidak menyesal. Malam itu, langit tampak lebih terang dari biasanya. Bulan bulat sempurna menggantung di langit. Dan di kebun belakang rumah, sesosok ular putih menggeliat di bawah pohon pisang, menatap Raka dalam diam sebelum perlahan menghilang. Keesokan harinya, Raka kembali ke pondok sang nenek. Tapi kali ini, pondok itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah tanah rata, ditumbuhi rumput dan bunga liar yang harum. Raka berdiri lama di sana, menunduk, lalu tersenyum. Ia tahu, nenek itu sudah pergi. Tugasnya selesai. Tapi bagi Raka, tugasnya baru saja dimulai. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.